Selamat datang di Habis Nonton, dan di episode kali ini kita akan membahas film berjudul Trauma Center. Jadi karena pandemi, film yang baru tayang di Indonesia ini bukan benar-benar film yang baru dirilis ya. Jadi ada yang udah diproduksi dan dirilis di luar negeri tapi baru tayang di Indonesia. Contohnya adalah film Trauma Center ini. Jadi Trauma Center adalah film tahun 2019 asal Amerika, bergenre action thriller yang disutradarai oleh Matt Eskandari soalnya Matt Iskandar ya kan, Matt Eskandari, dan dibintangi oleh Bruce Willis dan Nicky Whelan. Jadi bercerita tentang apa sih si Trauma Center ini? Kalau saya simpulkan atau sinopsiskan secara bego-begoan ya, intinya ada seorang wanita yang memiliki adik dan sudah tidak punya orang tua. Ini penting yang harus dijelaskan. Suatu hari tanpa sengaja menjadi saksi sebuah penembakan. Jadi dia lagi buang sampah, terus ada penembakan dan dia ternyata tertembak sehingga pelurunya menyangkut di pahanya. Lalu dia masuk ke rumah sakit. Dia bertemu dengan polisi baik yang diperankan oleh Bruce Willis. Ketawa dia sama Bruce Willis ya, gara-gara mirip Homer kali. Jadi di sana kan dia udah di briefing lah, dia tenang aja, dia akan dilindungi dan sebagainya. Dan ternyata pihak penembakan itu adalah oknum, lagi-lagi oknum. Kalau nonton video sebelumnya itu tentang anak itu oknum FBI, ini oknum kepolisian di Puerto Rico, tepatnya di San Juan. Nah ternyata penjahatnya itu adalah oknum polisi. Jadi mereka datang ke rumah sakit untuk menghabisi si cewek itu, Nicky Whelan itu, yang memerankan di sini sebagai Maddie, ya kan? Madison, panggilannya Maddie. Sebenarnya utamanya adalah, ya nggak utamanya sih, mereka pengen ngambil pelurunya dan membunuh dia intinya, karena dia berbahaya sebagai seorang saksi mata. Dan utamanya adalah peluru yang menyangkut di pahanya. Karena pelurunya ada kayak nomor polisinya. Betul, gitu. ada kalibernya, bla 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 gitu lah. Kalau pistol dari kepolisian itu bisa dilacak siapa pemiliknya. Nah, karena yang memburu dia ini polisi ini bisa mengatur, dalam arti menipu rumah sakit, sehingga membuat akses si Medi ini yang sudah terpincang-pincang ya karena tembak, untuk kabur itu sulit. Nah, jadi ceritanya berjalan dari sana, bagaimana si Medi ini bermain kucing-kucingan dengan oknum polisi jahat yang memblokir akses rumah sakit si Medi untuk kabur ini, terutama di lantainya itu. Dan bagaimana usaha Medi untuk lari sementara segala akses, segala listrik sudah dilumpuhkan dan polisi ini berdua bersenjata, sementara si Bruce Willis itu sibuk melacak, karena kan di film awalnya ceritanya belum tahu kan, si Bruce Willis ini belum tahu siapa penjahatnya. Dia di luar sana mencoba mengendus sebenarnya siapa di balik kekacauan kriminalitas yang ada di kota Puerto Rico. Bukan di kota Puerto Rico, di negara Puerto Rico, di kota San Juan. Seperti itu. Saya agak terdistract dengan tetet dari petugas PSBB. Iya. Ya, pokoknya begitu ya intinya ya. Jadi bagaimana si Medi yang diburu oleh oknum polisi di dalam rumah sakit harus mempertahankan dirinya lah, menyelamatkan dirinya agar tidak mati, dibunuh, itu intinya. Lu bayangin lu di rumah sakit, lu diburu orang, lu nggak bisa naik lift, nggak bisa apa, lu jalan susah ya, mereka bawa pistol gitu, lu mau ngumpet di mana-mana gitu. Itu intinya. Jadi agak-agak hide and seek. Nah, gitu. Dan menurut kamu gimana? Film ini bagus atau enggak? Layak ditonton atau enggak? Bagus. Layak ya, walaupun udah film 2019. Betul. Ya kan baru main di sini. Yes, betul. Jadi kalau rilisnya sebenarnya di Amerika sendiri 6 Desember 2019. Di Indonesia baru ya. Tapi saya rasa tidak masalah. Tidak masalah maksudnya. Kan ada yang gaya gitu. Oh, mungkin dalam arti memang sekarang karena produksi film sedikit, jadi film yang udah agak belakang gitu ya, back production baru ditayangin. Tapi ini adalah film yang bagus ya, film yang di luar dugaan, engaging sepanjang filmnya dari awal sampai akhir.
dan ya sangat layak ditonton meskipun tidak mendapatkan diskon 30% seperti Hana Steve. Loh, kenapa? Oh, Karena khusus aja. Hana Steve promonya begitu. Kaget sekali. Ibu-ibu kalau tidak diskon apa? Tidak diskon. Kenapa? Anyway, Trauma Center positifnya apa? Positifnya seru ya. Iya. Oh, action kayak full action ya. Dan bedanya misalnya dengan Hana Steve gitu ya. Ini kalau masih tayang ya, Hana Steve sih setelah review ini dirilis masih tayang ya. Saya harap Trauma Center di kota-kota tertentu masih tayang karena di Bali udah enggak. Ini 17 plus. Jadi yang Trauma Center ini jadi lebih gore, lebih kasar, lebih violent. Dan itu buat kita yang psycho yang udah lebih dewasa, lebih engaging in a way. Seru I don't know why. Seru, tegang, Lebih sadis. Terutama di bagian kejar-kejarannya lebih dibungkus lebih rapi dan lebih menegangkan gitu. Kalau misalnya karena ini kita nontonnya di hari yang sama ya dan kebetulan rilisnya dekat. Kalau Hana Steve kan protagonisnya yang memburu. Jadi kita hanya berharap dia berhasil mendapatkan, ya kan? Apalagi yang memburu bapak-bapak yang capable, Liam Neeson. Nah kalau di Trauma Center ini yang kita protagonis yang diburu dan tidak capable, sudah wanita diburu oleh pria besar bersenjata dan kakinya terluka pula di dalam ruangan yang dia tidak bisa lari banyak, itu aksesnya dibatasi gitu. Jadi sepanjang film itu sangat-sangat engaging gitu ya, sangat dibuat bahwa dia udah usaha gini, nggak bisa, dia udah usaha gini, nggak bisa. Bagaimana dia harus mengkompos dirinya agar tetap punya semangat hidup gitu, survival instingnya dia digodok. Siapa lagi? Apalagi ya, actingnya siapa si Madison ini bagus. Yang diperankan oleh Nicky Whelan. Iya, kayak kesakitannya, hebohnya, takutnya dia gitu, nangis-nangisnya, terus yang jadi penjahatnya itu jahat banget. Iya. Dan oknum polisi penjahatnya ini juga bagus dipasangin. Yang satu lebih physical, yang satu kayak sok-sok manipulatif gitu ya. Jadi maunya awalnya gue main halus dulu, kalau nggak bisa baru. Tapi yang satu geradak geruduk. Jadi ada perbenturan yang dapat gitu ya, yang menarik di situ. Itu. Dan Medi ini diperankan oleh Nicky Whelan menurut aku agak mengejutkan bahwa dia bisa acting gitu karena biasanya memang filmnya nggak terlalu banyak dan dia lebih dikenal sebagai model. Seksi, jadi gitu. kalau main film pun lebih karena tubuhnya gitu, kasarnya kayak gitu karena dia seksi, cantik dan sebagainya. Tapi ternyata dia bisa acting ya. Jadi di luar dugaan sih yang agak surprising itu ya. Malah yang bapak itu nggak bisa acting. Nah ini negatif. Negatifnya adalah Bruce Willis di sini nggak jelas. Anjir. Dia tuh kayak puitis kayak Gua kira- lebay, hiperbola gitu. Gue kira dia aktor. Gue kira dia aktor action yang oke gitu. Tapi ternyata ya ini Hana Steve sama si Trauma Center masalahnya adalah di bapak-bapaknya terlalu bucin. Tapi kalau Liam Neeson kita masih bisa terima, entah mengapa. Karena mungkin dia kayak bapak-bapak yang lebih kalem gitu, bucinnya juga nggak lebay kan, ekspresinya dia ngomong aja gitu kan. Kalau si Bruce Willis tuh kayak what? No man, he's not the shooter, he's the victim, she's the victim gitu. Kamu jadi kayak niga. Kayak niga ya, Bruce Willis niga gitu. No, she's not the shooter. She's the victim. Actingnya lebay gitu lah ya pokoknya. Iya, pas nenangin korbannya juga. You're doing alright. Tapi lu nggak guna, lu nggak nyelamatin. Iya, agak aneh gitu lah pokoknya. Iya, actingnya agak over the top gitu, kayak kurang natural Bruce Willis. Di film lain dia ada yang nggak kayak gitu kok, nggak tahu nih lagi. Ya kayak misalnya lagi dapet temennya. The Sixth Sense gitu kan ya, mungkin penuaan. Iya, penuaan. Terus apa lagi? Ini menurut aku juga casting aku. Oh, adiknya nggak mirip, yes. Iya, sama adiknya nggak mirip banget. Jadi di sini ada digambarin si Medi ini punya adik namanya Emily. Nah itu nggak mirip, itu satu. Dan menurut aku hubungan mereka digambarkan agak cheesy.
memang sih aku tahu mereka punya kepentingan bahwa mau menggambarkan ada hubungan adik kakak karena nanti akan berpengaruh di cerita gitu kan. Tapi menurut aku bisa diceritakan lebih baik lagi dan tidak semurahan itu gitu. Karena itu diceritakan di awal jadi kayak cuman ganggu. Terus jadi ada sedikit bagian di awal yang sebelum sebelum pengejaran itu yang nggak seru gitu kasarnya gitu. Ya gue tahu sih itu baru mulai cerita ya, tapi ya kalau kita mau menyampaikan kritik ya seperti itu. Itu membuat gue mengingat pada film Indonesia yang juga sama annoyingnya, yaitu Susah Sinyal. Jadi ada karakter remaja yang kayak tai, dan kayak tainya ya udah kayak tai aja gitu. Gue nggak tahu kalau emang remaja ternyata kayak tai dan di zaman sekarang itu harus dimaklumi dan di coping oleh guardiannya ya, entah itu kakak atau ibu gitu ya. Tapi ya itu mengingatkan gue, anjing kenapa sih lu harus kayak tai gitu. Jadi remaja nggak harus kayak tai kok gitu loh. Ya masih bisa disampaikan lebih baik lagi. Ada nggak negatif lain dari kamu? Enggak sih, cukup dah. Gitu ya. Ya, untuk trauma center kamu kasih nilai berapa? No. What? No. Aku kasih 80 deh, sama kayak itu apa? Hans Steve. Wah, oke. Walaupun menurut kamu trauma center lebih seru ya? Iya. Berarti Hans Steve punya sisi positif selain keseruan. Iya. Nah, kalau Sisi Liam Neeson. Kalau ini jadi 80 karena Bruce diturunkan Willis. oleh Bruce Willis. What? No. The body's here. The body here. No crime scene. The fuck. Itu. Ditembak nggak kena. Cinnamon roll. Ya kalau saya memberikan nilai 68 untuk trauma center. Lebih bagus dari Hans Steve karena lebih seru, engaging. Tapi nggak sampai 70 karena Bruce Willisnya nyampah. Jadi itu Nicky Whelan-nya tuh udah ngangkat tuh sampai 68 ya. Polisinya juga ya, yang sok-sok manipulatif itu menurut gue actingnya juga oke. Tapi tidak bisa mencapai angka 70 karena Bruce Willis. Kasihan. Ya. Bruce Willis hanya bagus di The Sixth Sense dan Die Hard mungkin ya. Saya belum nonton Die Hard. Ya, 68 dan 80. Jadi bagus. Maksudnya masih layak ditonton. Nah. Seru. Ya, ada lagi yang mau disampaikan? Udah. Ya juga mungkin untuk pria-pria di sana mau melihat tubuhnya Nicky Whelan. Cuma di awal bajunya. Tapi nggak terlalu vulgar di habis itu sini. pakai baju rumah sakit udah nggak itu. Jadi kalau lu karena ngeliat, cewek ini biasanya mantap, nggak? Lu nggak akan terlalu dapat. Mantap. Di sini lu akan dapat lebih banyak kalau lu follow IG-nya aja. Oh. Iya. Aku mau lihat. Itu aja untuk episode kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman yang suka Bruce Willis dan Nicky Whelan dan oknum polisi. Dan ingat, nyalakan lonceng notifikasi. yes, biar selalu biar selalu itu tahu kalau kita ngupload video baru. ngomong biar selalu sambil ngeliat kaki. Kenapa kakinya? Sepertinya ada serangga. Oknum serangga. Jangan ngomong serangga, itu bisa dituntut kamu. Oknum polisi, oknum FBI. Anyway, kalau mau review full spoilernya juga boleh komen di bawah. Itu aja untuk episode kali ini. Sampai jumpa lagi habis nonton episode selanjutnya. Ciao. No.